Gula menjadi salah satu bahan pokok yang harus ada di setiap dapur rumah tangga. Butiran gula yang ada di rumah kita berasal dari kebun tebu yang tersebar di beberapa daerah, termasuk Provinsi Lampung. Gulaku, merek gula pasir kemasan paling terkenal di Indonesia, diproduksi oleh korporasi gula raksasa bernama Sugar Group Companies yang menguasai hampir setengah dari total luas perkebunan tebu di Lampung. Masalahnya, ladang tebu ratusan hektar di Lampung tidak hanya menyimpan cadangan gula, tapi juga skandal dan kasus-kasus lancung perusahaan. Di Lampung, gula bukan hanya sekedar pemanis makanan atau minuman, tapi penghubung antara pengusaha dan para pemilik jabatan. Di Lampung, gula bukan hanya memikat para semut, tapi punya kuasa mengatur peta perpolitikan di provinsi tersebut. Sebagai produsen gula terbesar kedua di Indonesia, Lampung memiliki area perkebunan tebu seluas 136.000 hektar dengan total produksi lebih dari 700.000 ton yang dikelola PT Perkebunan Nusantara 7 milik negara dan 7 pabrik gula swasta di 5 kabupaten, yaitu Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Sugar Group Companies yang berdiri sejak tahun 1975 menjadi salah satu raksasa produsen gula tebu di Lampung. Perusahaan yang awalnya berada dalam jejaring bisnis Salim Group ini kemudian dibeli oleh PT Garuda Panca Arta milik Gunawan Yusuf pada tahun 2001. Gunawan Yusuf tercatat sebagai orang terkaya ke-44 versi majalah Globe Asia tahun 2018 dengan kekayaan sekitar 14,2 triliun. Di bawah kendalinya, Sugar Group memiliki kebun tebu seluas 62.000 hektar sehingga menjadikannya sebagai pabrik gula terbesar di Indonesia. Sugar Group Companies memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, dan PT Indo Lampung Distillery. Produk utama perusahaan ini adalah gula kristal putih bermerek Gulaku, yang sudah sangat terkenal dan menjadi pilihan utama untuk konsumsi masyarakat secara luas. Sayangnya, Raja Gula dan korporasinya beberapa kali terlibat dugaan skandal seperti penipuan, pencucian uang, pengemplangan pajak, konflik dan sengketa lahan dengan masyarakat, hingga kebakaran hutan. Toh Keng Song, seorang pengusaha, pernah melaporkan Gunawan Yusuf terkait dugaan penipuan dan pencucian uang pada 2004. Dua anak perusahaan Sugar Group, PT Sweet Indo Lampung dan Indo Lampung Perkasa, juga pernah ditetapkan Polda Lampung sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2019. Terlepas dari kasus dan skandal Sugar Group, korporasi ini rutin menjadi penyokong dana dalam pemilu kada di Provinsi Lampung, baik pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur. Perusahaan gula ini bahkan punya kuasa mempengaruhi konstelasi politik di daerah tersebut. Keterlibatan perusahaan dalam pemilihan kepala daerah memang bukan hal baru di Indonesia. Di Lampung, Sugar Group Companies sudah menjadi penyokong kampanye salah satu kandidat gubernur sejak Pilgub Lampung 2014. Dalam sejumlah kesempatan, sejumlah petinggi Sugar Group Companies bahkan tampil langsung di hadapan masyarakat saat masa kampanye berlangsung. Pada 2014, Rido Fikardo didukung penuh oleh Sugar Group. Ayah Rido, Muhammad Fauji Toha, adalah petinggi di Sugar Group. Sedangkan Vice President Sugar Group, Purwantili, selalu mendampingi dalam setiap kampanye-kampanye mahal melalui gelaran wayang dan konser musik artis ibu kota. Pada Pilgub selanjutnya, Sugar Group berpindah haluan dari Rido Fikardo ke mantan Sekda Prof Lampung, Arinal Junaidi. Alhamdulillah, ini saatnya Lampung Timur maksimal pembangunannya melalui pilkada. Gubernur kita harus menang untuk membangun Lampung. Purwantili, petinggi Sugar Group, juga kerap mendampingi Arinal dalam kampanyenya, hingga pasangan Arinal dan Nunik mampu memenangkan Pilgub Lampung 2018. Para bos gula dan kepala daerah di Lampung juga kompak mendukung penuh Jokowi Ma'ruf Amin dalam kampanye yang diadakan dengan meriah pada Pilpres 2019. Bos Sugar Group Company, Nyonya Lee Purwanti, disebut-sebut dalam persidangan perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa ex-Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Pada 2021, KPK memanggil Purwantili dan Wakil Gubernur Lampung, Nunik, terkait kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Dalam fakta persidangan, nama petinggi Sugar Group ini disebut terkait mahar politik untuk mendapat dukungan Partai Kebangkitan Bangsa demi mengusung pasangan Arinal Nunik di Pilgub 2018 yang lalu. Keterlibatan perusahaan dalam konstelasi politik di Lampung disinyalir untuk mempertahankan dan memuluskan ekspansi bisnis.
Di lain sisi, para calon kepala daerah juga membutuhkan modal besar untuk meraih dukungan dan memenangkan kontestasi. Di Lampung, dukungan dari pabrik gula raksasa menjadi sebuah jaminan. Mereka yang mendapat dukungan dipastikan dengan mudah meraih kursi kemenangan. Selain tak bisa lepas dari bayang-bayang perusahaan gula, Lampung juga tak bisa lepas dari dinasti politik dan korupsi. Dalam laporan KPK, Lampung termasuk 10 provinsi terkorup di Indonesia selama tahun 2014 hingga 2019. Pada 2019, KPK menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus suap senilai 74,6 miliar terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara. Ayah Agung, Tamanuri, merupakan mantan Bupati Waikanan 2 periode yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Di Lampung Timur, mantan bupatinya, Satono, menjadi terpidana kasus korupsi APBD Lampung Timur tahun anggaran 2008. Bupati Lampung Timur saat ini, Dawam Raharjo, terseret dalam kasus suap Unila. Dirinya disebut turut menyetor uang senilai 100 juta dalam rangka menitipkan seorang calon mahasiswa baru di universitas tersebut. Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga membangun dinasti politiknya di Lampung. Adik-adiknya, Hazizi Hasan, menjabat sebagai anggota DPRD Lampung 2014-2019. Ahmad Fitoni Hasan menjadi sekretaris DPW PAN Lampung periode 2020-2025. Sedangkan Zainuddin Hasan menjadi Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021. Pada 2018, Zainuddin Hasan ditangkap KPK atas kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Pada 2016, KPK menetapkan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2016. 3 tahun berikutnya, giliran mantan Bupati Mesuji, Khamami, yang divonis 8 tahun penjara akibat korupsi proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Di Lampung Tengah, bupatinya, Mustafa, divonis 4 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti menerima suap sebesar 51 miliar pada 2020. Istri Mustafa, Nesi Mustafa, kemudian mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lampung Tengah selanjutnya, tak lama setelah sang suami terjerat kasus korupsi. Kejaksaan Tinggi Lampung juga pernah memeriksa mantan Bupati Tulang Bawang, Abdurrahman Sarbini, terkait dugaan pemotongan uang insentif pejabat tahun 2011-2012 senilai 2 miliar. Anaknya, Dodi Anugrah Putra, menjadi terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran, Arif Sandi, yang sekaligus adalah saudaranya sendiri. Wali Kota Bandar Lampung 2020-2025, Eva Dwiana, juga merupakan bagian dari dinasti politik. Eva Dwiana merupakan istri dari Wali Kota Bandar Lampung sebelumnya, Herman HN. Pemilihan kepala daerah yang syarat kepentingan bisnis korporasi hingga dinasti politik korup di Lampung menjadikan daerah ini masih jauh tertinggal, khususnya terkait masalah infrastruktur dan jalan. Sejumlah ibu-ibu di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung menanam padi di jalan yang rusak. Warga berharap aksi ini bisa membuka mata para pemangku kebijakan agar segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Lampung memiliki total ruas jalan sepanjang 20.310 km, yang sekitar 37,5%-nya mengalami rusak ringan dan berat. Akibatnya, Lampung menduduki peringkat ke-13 sebagai provinsi dengan persentase jalan rusak berat yang tinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Sampai jumpa, salam Universe.